Halo, kita jumpa lagi. Kali ini dengan pembahasan mengenai Taspen. PT Taspen Persero atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi para pegawai negeri sipil atau sekarang dikenal sebagai ASN. Aparatur Sipil Negara. Perusahaan ini dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Perusahaan memfasilitasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 yang berbicara mengenai dana pensiun. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Visi dari perusahaan Taspen ini adalah untuk menjadi perusahaan asuransi sosial dan dana pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia. Misinya untuk memastikan terwujudnya layanan terbaik dan investasi yang andal, serta kepemimpinan inovasi bisnis dan transformasi digital dengan didukung oleh sumber daya manusia yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Produk dari PT Taspen antara lain program jaminan kecelakaan kerja, program tabungan hari tua, program pensiun, dan program jaminan kematian. Untuk program jaminan kecelakaan kerja, program ini merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan santunan dan tunjangan cacat. Kepesertaannya bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian iurannya sebesar 0,24% dari gaji pokok yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Manfaatnya ada berbagai hal, mulai dari perawatan sampai dengan peserta dinyatakan sembuh hingga santunan. Kemudian ada juga tunjangan untuk cacat, yaitu sebesar prosentase tingkat cacat dikalikan dengan gaji. Selanjutnya program tabungan hari tua. Program tabungan hari tua adalah program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Pesertaannya yaitu PNS, pejabat negara, dan hakim. Iurannya sebesar 3,25% dari penghasilan sebulan, itu gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. Manfaat yang didapat adalah pensiun, kemudian jika ada yang meninggal dunia, dan seterusnya. Program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua, termasuk penghargaan atas jasa-jasanya sebagai pegawai negeri selama bertahun-tahun, selama bekerja dalam dinas pemerintah. Ya, jadi tadi ada tabungan hari tua, yang ini jaminan hari tua. Ya, kepesertaannya lebih banyak. Jumlah iurannya sebesar 4,75% dikalikan dengan penghasilan sebulan, yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.
Manfaatnya antara lain pembayaran pensiun tiap bulan, uang duka jika wafat, dan seterusnya. Kemudian ada jaminan kematian, yaitu perlindungan atas risiko kematian, bukan akibat kecelakaan kerja, dan berupa santunan kematian. Kepesertaannya adalah sebagai berikut, bisa dibaca sendiri, dan iurannya sebesar 0,72% dari gaji pokok. Ini dibayarkan oleh pemberi kerja. Manfaatnya berupa santunan kematian. Ada santunan sekaligus, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan beasiswa untuk 2 orang anak. Untuk anak yang belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah, maka dapat dibayarkan dalam bentuk polis. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun adalah uang yang kita persiapkan untuk masa pensiun, di mana kita sudah tidak bekerja lagi. Tabungan mungkin tidak cukup, sehingga orang harus berpikir bagaimana supaya selanjutnya tetap memiliki uang untuk kehidupan sehari-hari. Jika tidak menyiapkan dana pensiun sejak muda, mungkin kita selanjutnya akan terus sibuk untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tidak tahu target dana terkumpul saat pensiun, orang pasti perlu kira-kira antara 70% hingga 80% dari gaji terakhirnya di masa pensiun. Jadi itu ya jumlahnya. Program dana pensiun ada 2 yang ditawarkan oleh PT Taspen, yaitu program dana pensiun manfaat pasti dan program dana pensiun iuran pasti. Program dana pensiun manfaat pasti itu ditetapkan dalam peraturan dana pensiun di mana besar manfaat pensiun dihitung dengan rumus tertentu dan iurannya merupakan hasil estimasi kebutuhan biaya untuk merealisasikan manfaat pensiun berdasarkan perhitungan aktuari. Sementara dana pensiun iuran pasti, iurannya yang ditetapkan. Kalau tadi manfaat pasti, manfaatnya yang ditetapkan. Kalau iuran pasti, iurannya yang ditetapkan. Nah, penyelenggara dana pensiun itu bisa DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, bisa juga DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dikelola oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program manfaat pasti atau iuran pasti, itu DPPK. Sementara DPLK, dana pensiunnya dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Programnya adalah iuran pasti. DPLK sesuai dengan undang-undang, di mana disebutkan bahwa dana pensiun DPLK dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk program pensiun pasti, baik untuk karyawan maupun pekerja mandiri. Produk dari DPLK adalah program pensiun iuran pasti. Nah, manfaatnya dari akumulasi pembayaran iuran pensiun, hasil pengembangan atau investasi, hasil pengalian dana atas nama peserta, dan program ini diperuntukkan oleh peserta individu atau perorangan. Keunggulannya adalah iurannya terjangkau, mudah dan aman, penarikan dana bisa hingga 50% dan bebas menentukan pilihan. Maksudnya peserta dapat mengubah pilihan investasinya
dalam setahun itu bisa 2 kali. Untuk bisa mendaftar DPLK, syaratnya adalah sebagai berikut: usia masuk 18 tahun atau sudah menikah, usia pensiun sekurang-kurangnya 40 tahun, dan penarikan iurannya adalah 6 bulan setelah penarikan sebelumnya. Mekanisme DPLK bisa dilakukan sebagai berikut: perusahaan memotong gaji karyawan, lalu membayarkannya ke DPLK. Kemudian DPLK akan mengelola dan menginvestasikan iuran tersebut sesuai instrumen yang dipilih. Saat pensiun, karyawan akan menerima pembayaran dari DPLK. Dalam DPLK, pensiun ini berupa iuran. Iurannya itu bisa dari potongan gaji karyawan dan bisa dari kontribusi perusahaan. Biasanya porsi perusahaan lebih tinggi dari porsi potongan gaji karyawan. Keputusan pilihan investasi itu tergantung perusahaan atau peserta. Nah, jenis investasinya yang bisa dipilih antara lain pasar uang, yang kedua pendapatan tetap, yang ketiga itu saham pasar uang, ada 3 ya, dan paketnya dikelola oleh manajer investasi PPLK. Manfaat dari dana pensiun, kalau kita punya atau mengikuti dana pensiun ini, maka manfaatnya adalah manfaat pensiun normal. Jika kita pensiun normal, kita memiliki manfaat saat kita mungkin pensiunnya dipercepat, ataupun manfaatnya kita rasakan jika pensiun ditunda maupun pensiun karena cacat. Manfaat pensiun yang dibayarkan oleh DPLK itu manfaatnya kurang dari 500. Kalau manfaatnya kurang dari 500 dibayarkan langsung. Kalau manfaat pensiunnya lebih dari 500 juta, maka akan diberikan anuitas di perusahaan asuransi dan manfaatnya nanti diterima setiap bulan. DPLK dapat membayarkan manfaat pensiun jika peserta dalam kondisi sakit parah, merupakan warga Indonesia yang berpindah warga negara, kemudian warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya. Ini bisa dibayarkan sekaligus dana pensiun. Idealnya sih Anda mengambil dana pensiun ketika masuk masa pensiun, sehingga Anda tetap bisa menikmati kehidupan seperti sebelum Anda pensiun. Nah, kalau di PPK, itu program yang dibuat oleh perusahaan. Pendiriannya tidak diwajibkan oleh pemerintah. DPPK merupakan program persiapan dana pensiun oleh perusahaan. Ada 2 pilihan, iuran pasti dan manfaat pasti. Nah, program pensiun iuran pasti, programnya sejumlah besarnya iuran yang disetorkan oleh peserta. Manfaatnya berupa akumulasi dari iuran yang telah dibayarkan dan pengembangan dari iuran tersebut. Dari total iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja, maka maksimal akan sebesar 20% dari penghasilan dasar pensiun. Itu total iurannya ya. Sekarang untuk program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti dirumuskan di awal berkaitan dengan masa kerja peserta program.
Tidak menutup kemungkinan bila pemberi kerja menawarkan skema program yang resiko pengembangannya ditanggung oleh kedua belah pihak. Iuran manfaat pasti ini tidak pasti atau berfluktuatif karena didasarkan dari dana yang telah mencukupi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, sehingga pemberi kerja tidak harus membayarkan iuran bila dana pensiun tidak mencapai nominal yang cukup. Besarnya iuran didapat dari perhitungan kewajiban aktuaria. Perhitungan ini merupakan akumulasi dari iuran normal dan juga iuran tambahan bila terjadi defisit. Nah, 6 manfaat pensiun yang diterima oleh peserta dari DPPK adalah manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun ditunda, manfaat pensiun janda atau duda, dan manfaat pensiun anak. Demikian pembahasan terkait TASPEN dan program-programnya. Sampai jumpa.